Diskusi antara kelompok Ajir Ubaidillah dengan kelompoknya Hari Pras membuat banyak orang tergelitik. Pertanyaan-pertanyaan template yang sering dijadikan bantahan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dipakai oleh kelompok Wahabi Salafi untuk melawan debat Ajir dan kelompoknya. Sayangnya Ajir Ubaidillah yang seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mudah itu ternyata hanya menjawab dengan sebait puisi seakan-akan tanda kalah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa berdebat dengan Wahabi tentu sangat malu melihat Ajir yang mengaku-ngaku Ahlus Sunnah yang ternyata mati kutu di depan Hari Pras yang hanya seorang YouTuber yang baca Al-Qur'annya saja masih belepotan. Nah, dalam narasi ini kita akan mengajari Ajir dan kawan-kawannya bagaimana cara menjawab pertanyaan template Wahabi yang dipertanyakan dalam debat tidak berkualitas itu. Kita mulai dari pertanyaan template kaum Wahabi. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tabarruk di makam orang soleh? Apakah tabarruk di makam orang soleh itu ibadah? Tunjukkan satu saja dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah berupa hadis soheh yang membolehkan tabarruk ke makam orang soleh. Pertanyaan-pertanyaan kaum Wahabi seperti itu seharusnya bisa dijawab dengan mudah dengan mengajak mereka pada perdebatan soal istilah dahulu, karena pertanyaan mereka itu sebenarnya sedang membawa kita pada kerancuan istilah. Pertama, apa itu tabarruk? Tabarruk adalah talabul barokah, yaitu mencari tambahan kebaikan yang datang dari Allah melalui wasilah tertentu. Sementara ibadah, menurut para ulama, adalah puncak ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Dan dalam definisi ulama salaf, bahkan menurut definisi Wahabi sekalipun, ibadah adalah ghayatul khudu' wal mahabbah, puncak ketundukan disertai cinta dan pengagungan. Dari sini, perbedaannya sangat jelas. Tabarruk bukan ibadah, tetapi wasilah. Dan dalam usul fikih ada kaidah, al-ghayah tu'bad wal wasilah la tu'bad. Yang diibadahi adalah tujuan, bukan sarana. Kalau semua wasilah dianggap ibadah, maka logikanya harus konsisten. Minum air zam-zam adalah ibadah. Masuk masjid dengan kaki kanan adalah ibadah. Mencari waktu mustajab adalah ibadah. Sholat di Masjid Haram adalah ibadah. Bahkan menyentuh Hajar Aswad harus dianggap ibadah. Padahal semua itu hanyalah sarana bukan tujuan. Karena itu, ketika ada pertanyaan bodoh, kalau tabarruk bukan ibadah, lalu kenapa dilakukan di makam orang soleh? Kenapa disertai doa-doa, bahkan membaca Al-Quran di sana? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Wahabi harus mengetahui ada 4 hal yang dilakukan ketika kita tabarruk ke makam orang soleh. Pertama adalah ziarah. Ziarah hukumnya sunnah, berdasarkan hadis sahih, riwayat Muslim. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Jika ziarah kubur itu pintu syirik seperti pendapat mereka, maka Nabi tidak mungkin memerintahkannya. Kedua, kita berdoa untuk mayit. Berdoa untuk mayit boleh dan bisa di mana saja, tetapi ziarah tentu harus dilakukan di tempat atau makam orang soleh tersebut, karena orang yang berziarah artinya adalah orang yang datang mengunjungi, bukan membacakan doanya dari atas kasur. Ketiga, tazkiratul maut alias mengingat mati. Ini juga bisa dilakukan di mana saja, tetapi akan lebih mudah jika dilakukan dengan mengunjungi makam, apalagi makam orang soleh. Keempat, tabarruk bil makan, yaitu berharap keberkahan dari tempat-tempat yang baik di hadapan Allah. Dan makam orang soleh adalah termasuk tempat yang baik, karena di situ dimakamkan seseorang yang diketahui semasa hidupnya adalah orang yang baik. Dan tempat-tempat baik itu bisa menjadi wasilah atau sarana kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan berikut yang biasanya muncul dari kaum Wahabi ini, kalau berdoa, kenapa tidak langsung saja kepada Allah? Kenapa harus pakai perantara? Bukankah Allah dengan kita lebih dekat dari urat nadi? Betul, Allah dekat. Tetapi kedekatan Allah tidak menghapus wasilah, karena wasilah sendiri diperintahkan dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah. Itu ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Kalau alasan Allah dekat dipakai untuk menolak wasilah, maka mestinya kita tidak perlu.
menghadap kiblat, mengangkat tangan, memilih tempat mustajab, memilih waktu mustajab, berwudu sebelum doa, dan bahkan tidak perlu berdoa di Arafah, di depan Ka'bah atau di Multazam. Padahal semua itu wasilah yang disyariatkan. Nah, sekarang jelas. Mari kita masuk ke pertanyaan inti yang kedua. Adakah dalil mengenai tabarruk dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih? Ajir sebenarnya bisa menjawab begini. Ya, tentu saja ada. Dan ini sering diabaikan orang Wahabi. Dalil pertama dari Al-Quran surah Al-Kahfi adalah kisah Ashabul Kahfi. Allah menceritakan bahwa para pengikut Ashabul Kahfi berkata, "Dirikanlah tempat ibadah di atas makam mereka. Ini adalah bentuk tabaruk bil makan terhadap orang soleh yang sudah wafat." Dan yang paling menarik adalah Al-Quran tidak mengingkari perbuatan itu. Karena kalau seandainya Allah menganggap hal itu syirik, maka Al-Quran pasti mengingkari setegas-tegasnya, sebagaimana Al-Quran mengingkari syirik-syirik lainnya. Tetapi tidak, Allah ternyata membiarkannya tanpa koreksi. Dalil kedua, tabarruk yang dilakukan kepada selain Nabi dan setelah wafatnya ada. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor 32.260 dengan sanad sahih, diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan mengambil baju Umar yang berlumur darah setelah Umar wafat, lalu mengusapnya seraya mengatakan, "Berkah bagimu, wahai Umar." Ini tabarruk kepada selain Nabi setelah wafat dan dilakukan oleh sahabat besar. Dan yang paling penting, tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Kalau tabarruk itu syirik, maka Utsman bin Affan tentu saja musyrik. Dan kalau tabarruk itu bid'ah, maka banyak para sahabat yang dituduh ahli bid'ah. Konsekuensi ini tidak masuk akal dan tidak diterima oleh mazhab apapun. Dalil ketiga adalah tabarruk bil makan, sebagaimana dalam riwayat sahih mengenai Masjid Quba. Nabi memuji masjid itu dan menyebutnya diberkahi. Masjid itu diberkahi bukan karena Nabi membangunnya, tetapi karena amal orang soleh yang sholat di dalamnya sebelum Nabi datang. Ini tabarruk terhadap tempat ibadah orang soleh. Dalil keempat adalah asar Ibnu Umar yang meletakkan tangannya di atas makam Nabi. Riwayat ini dinilai hasan. Dan yang menarik, Ibnu Taimiyah, ulama panutannya orang Wahabi sendiri, ternyata mengakui hal ini dalam kitab Iqtida'us Sirotol Mustaqim. Apakah mereka tidak pernah membacanya? Karena mereka menganggap tabarruk itu syirik, tentu ulama mereka akan mengkafirkan Ibnu Umar. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak melakukan itu. Kesimpulannya sederhana. Menurut Ahlus Sunnah, tabarruk bukan ibadah, tabarruk bukan syirik. Tabarruk adalah wasilah. Wasilah tidak butuh dalil perintah khusus. Yang butuh dalil itu adalah pengharaman dan pensyirikan. Dan dalil Quran serta Sunnah menunjukkan kebolehannya. Maka, jika ada orang Wahabi yang bertanya, apa alasan Ahlus Sunnah membolehkan tabarruk di makam orang soleh? Jawabannya, karena tabarruk bukan ibadah, tidak masuk bid'ah, tidak masuk syirik, termasuk wasilah yang dibenarkan nas Al-Quran dina al-hadis, dicontohkan para ulama salaf dan tidak diingkari oleh syariat. Ingatlah wahai Wahabi, agama kita ini tidak dibangun di atas ketakutan-ketakutan seperti yang sering Anda lakukan, tetapi dengan ilmu. Karena silakan Anda belajar lagi. Wallahu a'lam bishawab.